Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi dan Autonet Max. Video ini adalah part pertama dari Autonet Max The Series episode 3. Dipersembahkan oleh Tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia. Yang belakangan ini SUV menjadi populer. Kenapa? Karena tinggi, karena gagah, karena lagi ngetren. Lihat saja pertumbuhan crossover. Karena lebih bisa melewati banjir. Menurut kamus, SUV adalah a rugged vehicle with a truck-like chassis and four-wheel drive, designed for occasional off-road use. Berarti SUV sejati merupakan yang pakai leather chassis. Well, ini tidak sejati sekali karena two-wheel drive. Inilah SUV-SUV yang sedang bersaing ketat. Diawali dengan Ford Everest. Sekarang kita coba Ford Everest duluan. Nyalainnya di mana ya? Nyalain mesin. Ini apa om? Kunci. Oh. Thank you om. Ternyata dia kuncinya masih jackknife. Hampir 700 juta loh. Dari eksteriornya, mobil ini yang paling kami suka. Bentuknya gagah, khas Amerika. Maco dan desainnya terlihat tidak termakan oleh waktu. Apalagi ini yang tipe titanium dengan velg 20 inch. Mobil ini enak juga ya. Tidak seperti Fortuner, bentuknya tidak tajam-tajam menusuk. Tidak seperti Pajero Sport yang bentuknya terlalu futuristik. Seperti datang dari masa depan yang belum tentu orang zaman sekarang nyambung dengan bentuknya. Dari luarnya ganteng, yang paling menarik untuk dibeli. Masuk ke dalam Ford Everest tuh kayaknya tuh wow banget gitu. Gua ngeliat desain interiornya, pemilihan bahannya, terus build quality dan fit finishnya tuh bagus banget dan gak kerasa kayak mobil SUV leather frame di kelasnya. Instrumen cluster Ford Everest paling menonjol. Walaupun eksteriornya tidak terlalu futuristik, tapi ini sangat futuristik. Dan terasa lebih memudahkan manusia dengan dua layar. Jempol kiri untuk mengatur layar sebelah kiri yang fungsinya entertainment dan telepon, kompas, setting-settingan dan warning-warningan, dan penunjuk arah navigasinya. Agar adil kedua jempol, maka untuk jempol yang kanan mengatur layar sebelah kanan untuk fungsi trip komputer dan layar untuk tampilan mode 4x4. Untuk versi yang 4x4. Sekarang head unitnya kita lihat, head unitnya juga canggih. Kita bisa mengatur AC dari sini, mengatur mobil dari sini, dan audionya dia punya speaker sejumlah 10 buah. Banyak banget dan suaranya juga enak banget. Tapi kok belum teleskopik? Kadang memang menurut yang bikin mobil kalau dipasang yang canggih-canggih, konsumennya bisa melupakan yang sebenarnya penting. Pengaturan jarak antara setir dengan badan menurut kami penting untuk kenyamanan dan juga untuk keamanan. Dan head unit ini juga punya tampilan peta yang bagus, serta kamera parkir belakang itu yang bisa belok, ada arahnya. Jadi ketika masuk ke dalam Ford Everest ini, gue merasa mobil ini punya sesuatu yang wow gitu, kayak beda kelas dengan kompetitornya. Memang seharusnya mewah, karena mobil ini sangat mahal dibanding dengan lawan-lawannya. Dengan harga yang sama, bisa dapat yang 4x4 SUV sebenarnya. Tapi ngomong-ngomong soal mewah, Fortuner juga punya interior yang gak kalah mewah. Sebelum kita lanjut, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas. Subscribe channel Motomobi dan Autonet Max apabila belum.
Fortuner ini punya interior yang tidak kalah mewah dengan Everest. Kita akan menemukan material kulit dalam dashboard dengan jahitan asli, bahan soft touch, dan build quality Toyota yang terkenal tidak mengecewakan. Posisi duduknya tidak kalah enak dengan Everest. Pengaturannya lengkap, dan speedometernya tidak kalah futuristik dengan tombol-tombol pengatur yang lengkap di bagian setir. Tapi, meskipun mobil ini punya interior dan dashboard yang cantik, Toyota Fortuner ini adalah mobil yang paling miskin fitur keamanan di sini. Di komparasi ini, dia belum dilengkapi dengan electronic stability control, traction control, dan hill start assist. Bahkan, rem belakang Fortuner masih menggunakan model tromol, bukan disc brake. AC-nya juga belum dual zone, tidak ada sunroof. Kualitas audionya juga menyedihkan. Rasanya kalau ngomong soal fitur keamanan, Toyota Fortuner ini mirip-mirip seperti Toyota Calya yang LCGC. Untungnya, Toyota Fortuner punya 3 buah airbag, sedangkan Calya cuma 2. Sedangkan fitur-fitur yang bisa dibanggakan oleh Fortuner terdiri dari power back door, monitor belakang, all auto power window, dan juga driving mode. Dan sekarang mari kita lihat betapa canggihnya fitur Ford Everest. Everest untuk safety-nya punya 7 airbag, ESC, Hill Start Assist. Maksud kami Hill Start Assist. Roll Stability Control sebagai pelengkap ESC, 4 disc brake, Emergency Brake Assist, ini tambahan tenaga otot kaki kita kalau ngerem ekstra. Spion tengah yang bisa gelap sendiri, auto high beam, auto wiper, power back door, speed limit yang bisa diatur-atur, adaptive cruise control untuk spek sekarang, moonroof, rear cross, traffic alert. Banyak sekali dibanding lawan-lawannya, dan untuk varian yang 3200cc bisa parkir sendiri, tapi untuk yang 2200cc ini juga bisa parkir sendiri. Everest punya instrumen cluster yang canggih yang sudah kami sebut tadi. Ford Sync 2 dengan layar 8 inch touchscreen, AC climate control triple zone agar yang duduk belakang bisa menentukan sendiri suhunya. Suara sound systemnya juga bagus karena sudah menggunakan 10 buah speaker ditambah dengan active noise cancelling yang fungsinya melawan suara. Kamera mundurnya juga ada garisnya yang ikut berbelok kalau setirnya dibelokkan. Jok kulit dengan kursi penumpang depan yang elektrik. Elektriknya juga lengkap. Tapi sekali lagi, mobil ini beda hampir 200 juta. Menurut kami terlalu mahal, meskipun kami sangat suka. Kalau di Indonesia, kalau kita pengen beli SUV leather frame yang ada di pasaran, kita harus keluar duit seenggaknya sekitar 500 jutaan. Itu emang harganya cukup mahal. Tapi MUX ini sebenarnya ada perbedaannya. Karena pertama, dia termasuk punya harga yang terjangkau dibanding 3 SUV lain. Tapi soal kelengkapan, Isuzu tuh nggak merek GHC, karena kita dapat banyak nih. Misalnya kita dapat jok kulit, kita dapat stability control, push start stop button, ada keyless entry juga, dan dia dapat cruise control. Ini kalau misalnya di mobil lain cuma ada di Everest, dan itu harganya jauh lebih mahal. Holy marbles! Get out! Citizens report assault with a deadly weapon. Shit! Oh shit! Sorry! Dari Everest berpindah ke MU-X, rasanya jauh sekali. Kami merasa mobil ini seperti berbeda kelas. Plastik interiornya jelek, build quality-nya fit finish interiornya jelek. Tidak ada yang spesial, terlihat membosankan. Semua kalau diketok-ketok bunyinya seperti ini. Tidak ada bahan-bahan yang terlihat mewah, tapi mobil ini punya tempat penyimpanan yang sangat banyak.
Oh iya, eksterior mobil ini menurut kami juga paling kurang menarik. Dengan desain yang tidak diupdate lama. Mungkin Isuzu sudah membuat desain mobil ini terlalu ekstrim. Isuzu MU-X, muka ekstrim. Mana ya? Ini gimana nyalainnya sih? Tombol start enggak? Ini mana kuncinya dari tadi? Oh, mobil telepon juga nggak jawab. Ampas. Apa? Ya elah. Kenapa nggak bilang? Dia sini mana? Bilang dong kalau kuncinya di Ridwan. Kita mulai. Biarkan Hilsat bersenang-senang sebentar dengan Ford Everest baru. Barangkali menggunakan mobil yang ganteng seperti Everest, nantinya ada perempuan yang tertarik dengan mobilnya. Bukan rajanya diesel, tapi ini dewanya diesel. Pajero Sport punya keunggulan pada mesinnya, apalagi kita menggunakan Pertamina Dex. Dengan bahan bakar berkualitas, mesin menjadi lebih halus dan memiliki performa optimal. Pajero Sport ini punya tampang depan yang keren. Tampang belakangnya, no comment. Fitur-fitur yang diberikan juga lebih baik dari Fortuner. Pajero Sport memang mobil yang lebih baik dari Fortuner, tapi kenapa harganya mirip? Karena mahal di merek. Untuk lebih detail bisa lihat video review Autonet Max untuk kedua mobil ini. Kami penasaran ingin mencoba. My kids are sick. They don't need no fucking government health care. Mari kita bahas mobil ini, Pajero Sport. Pajero Sport punya suspensi baru yang empuk dan nyaman. Suara dari luar lebih kedap, suara mesin dan getaran mesin bisa teredam dengan baik. Duduk di bangku baris keduanya juga lebih nyaman dengan suspensi yang seperti ini. Memang, penggunaan suspensi yang lebih empuk membuat bodi roller lebih terasa. Dan juga dia punya brake dive yang lebih terasa juga. Tapi, dibandingkan dengan model sebelumnya, gue ngerasa mobil ini punya steering yang lebih asik. Dan juga, dia punya radius putar terkecil di kelasnya. Sepertinya Omobi mencari material soft touch di mobil ini. Tapi sayangnya tidak ada. Pajero Sport punya desain dashboard yang tidak sebagus Fortuner. Tidak ada material soft touch, tapi boot quality-nya sangat baik. Head unitnya aftermarket seperti MU-X. Tapi untung suaranya lebih bagus dibandingkan dengan Fortuner dan MU-X. Meskipun MU-X sudah punya surround sound. Fitur keselamatannya seperti MU-X. Dia punya stability control dan traction control. Ditambah dia punya hill start assist dan electronic parking brake. Namun dia tidak punya electric tailgate seperti Fortuner. Tapi kita akan dihibur dengan sunroof dan AC dual zone.
Sebelum kami lanjutkan, mari kita tes akomodasi mobil-mobil ini. Pertama adalah Ford Everest. Walaupun mobil ini terlihat paling besar, masuk ke baris keduanya tidak besar-besar amat. Kursinya agak sedikit kurang sportif, namun masih nyaman. Legroomnya dan headroomnya masih cukup lega. Moonroof ini membuat rasa lega jika dibuka, asal tidak pada saat panas, karena ini namanya moonroof, bukan sunroof. Satu-satunya yang punya AC belakang dengan temperatur yang bisa diatur sendiri tanpa perlu mengikuti yang depan. Dan ada buat mendinginkan kaki Anda. Tapi sayang tidak bisa digeser-geser. Masuk ke baris ketiganya cukup mudah karena mekanismenya geser. Tapi duduk di sini terasa sempit. Kakinya sempit sekali. Duduknya macam kursi dingklik. Walaupun kepalanya masih ada tempat. Oh iya, mobil ini baris ketiganya bisa dilipat dan ditegakkan secara elektrik. Cocok untuk Anda yang pemalas. Kemudian Fortuner memiliki kabin tengah yang agak lebih sempit. Rasa duduknya biasa saja. Legroomnya pas-pasan saja. Meskipun kepala masih cukup lega. Row kedua Fortuner satu-satunya yang bisa digeser-geser. Walaupun kalau dimajukan, pasti hubungan antara dengkul dan jok depan semakin intim. Kemudian masuk ke row ketiga. Aneh, mobil ini terasa lebih sempit dibandingkan generasi sebelumnya. Legroomnya sempit. Walaupun bisa dibuat lebih lega jika penumpang row kedua mau mengurangi lahannya. Headroomnya juga sempit. Cukup aneh karena Toyota biasanya dikenal interiornya lega. Kemudian Isuzu Mu-X atau MU-X. Duduk di sini legroomnya pas, headroomnya masih luas. Sayang jok row keduanya tidak bisa dimaju mundurkan. Namun setelah coba row ketiganya, rasa duduknya paling manusiawi. Legroomnya lebih lega dibandingkan dengan Fortuner dan Everest. Begitu pula dengan headroomnya, cocok kalau Anda berhelm. Kemudian terakhir Pajero Sport. Jok row keduanya paling empuk, legroomnya lega dan headroomnya lega. Bisa reclining untuk bobo-boboan. Karena bisa dibuat tidur seperti ini. Namun jok row kedua ini tidak bisa dimaju mundurkan. Duduk di row ketiganya masih lumayan dingklik, macam Everest, tapi legroomnya masih lebih lega daripada Fortuner dan Everest. Begitu pula dengan headroomnya yang cukup walaupun kami pakai helm. Setelah mengetes akomodasi di mana MU-X menjadi juaranya, kami akan lakukan uji kenyamanan, pengendalian, dan tentu saja performa dari mobil-mobil ini. Siapakah yang akan menjadi juara pada Autonet Max di series ketiga ini? Kita akan upload di part kedua. Pastikan Anda sudah subscribe ke Autonet Max dan Motomobi, serta nyalakan notifikasi agar jika kami upload video terbaru, akan ada notifikasi masuk ke smartphone Anda. Terima kasih telah menonton Autonet Max The Series. Episode ketiga ini dipersembahkan oleh Pertamina Dex, Durable Engine, Extreme Performance.